semuanya, balik lagi sama aku di Learning Journal mata kuliah Teknik Produksi Film. Ini udah Learning Journal yang ke-8. Setelah pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah bahas beberapa materi. Nah, di video kali ini atau Learning Journal kali ini kita akan membahas tentang penulisan skenario dan storyboard. Jadi kayak penulisan skenario tuh apa sih, unsur-unsurnya apa, tekniknya bagaimana, terus juga storyboard, yang dimaksud dengan storyboard itu apa. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita ke learning journalnya. Nah, yang pertama itu ada penulisan skenario. Nah, pengertian dari penulisan skenario sendiri itu apa sih? Jadi skenario itu adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, terus juga tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatik. Nah, seorang penulis skenario itu dituntut untuk mampu menerjemahkan setiap kalimat dalam naskahnya, teman-teman, untuk menjadi sebuah gambaran imajinasi visual yang dibatasi oleh format pandang layar bioskop atau televisi. Nah, selain pengertian skenario, di sini juga ada unsur-unsur dalam skenario. Nah, unsur-unsur yang terdapat dari pada skenario itu yang pertama ada tema, terus yang kedua itu ada premis, terus juga yang ketiga di sini ada full page script, lalu ada naskah kolom atau rundown. Nah, selain unsur-unsur dari penulisan skenario sendiri, di sini juga ada teknik penulisan skenario. Nah, yang pertama tuh ada inti cerita. Nah, tahap awal dalam penulisan skenario itu adalah menentukan inti cerita yang akan dikembangkan menjadi sebuah skenario nantinya. Nah, yang kedua itu ada sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan cerita yang dikembangkan menjadi skenario. Nah, pada umumnya sinopsis ini ditulis semenarik mungkin dengan maksud kayak menggoda pembacanya untuk membaca skenario dari sinopsis tersebut. Jadi kayak menarik penonton lah ya untuk membaca sinopsis gitu dari sebuah film. Nah, panjang sinopsis sendiri itu biasanya dari setengah sampai 2 halaman. Nah, yang ketiga itu ada karakter. Karakter atau tokoh adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam skenario, sama halnya dalam cerpen maupun novel gitu. Jadi kayak pemerannya lah ya, aktornya gitu. Nah, terus yang keempat ada plot. Nah, penyusunan plot yang merupakan alur cerita itu sangat diperlukan dalam menulis skenario, sebagaimana dalam penulisan novel maupun cerpen juga. Nah, yang kelima itu ada outline. Outline itu adalah susunan urutan adegan per adegan secara lebih rinci, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada scene. Scene itu merupakan informasi tentang adegan. Jadi scene heading itu umumnya terdiri dari nomor scene, INT atau IXT, lokasi adegan, dan waktu adegan gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada action. Action atau aksi itu adalah keterangan mengenai kejadian dalam setiap scene atau adegan yang merupakan penjabaran inti dari outline yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada format penulisan skenario. Format penulisan skenario itu yang pertama tuh ada kepala adegan atau scene heading, terus juga yang kedua tuh ada adegan atau action, yang ketiga ada nama tokoh atau karakter, terus yang keempat ada petunjuk tambahan atau parenthetical, yang kelima ada dialog, yang keenam ada transisi. Itu dia tadi format penulisan dalam skenario. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas itu adalah storyboard. Nah, pasti teman-teman betul banyak yang belum tahu ya storyboard itu apa. Jadi, storyboard itu adalah penyajian visual pertama dari cerita yang Anda buat. Nah,
Jadi kayak tampilan visualnya dari skenario yang telah kita buat gitu loh teman-teman, kayak gambar-gambar adegan atau alur cerita yang bisa membantu aktor ataupun tim produksi lainnya gitu. Nah, tujuan utama dari storyboard ini tuh adalah untuk menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita. Nah, setiap pembuat film itu punya cara dan inovasi tersendiri untuk mengutarakan ceritanya. Begitu, teman-teman. Nah, storyboard itu diibaratkan cetak biru yang dibutuhkan sebagai panduan untuk mendirikan sebuah rumah. Nah, kesemuanya itu dimulai dengan storyboard gitu. Jadi ya intinya storyboard itu tampilan visual dari skenario gitu teman-teman. Nah, itu aja materi pada pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Sampai bertemu lagi di next learning journal lainnya. Bye bye.